wabarakatuh. Saya Haikal Effendi, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang memiliki tema yaitu sistem hukum Anglo-Saxon, Eropa kontinental, Islam, komunis, campuran, dan sistem hukum yang dianut di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak dikenal sumber hukum baku atau tertulis, sebagaimana dikenal dalam civil law system. Menurut Common Law System, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System atau Unwritten Law, yang artinya hukum tidak tertulis. Negara yang menganut sistem hukum ini yaitu Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lain. Kedua yaitu Eropa kontinental. Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi yang disebut dengan civil law. Penggunaan terminologi civil law adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yaitu Corpus Juris Civilis. Jadi sistem hukum Eropa kontinental adalah lebih mengutamakan res state atau negara hukum yang memiliki berkarakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Selanjutnya yaitu Eropa kontinental, artinya kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan yang tertulis. Sistem hukum civil law digunakan di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Amerika Latin. Selanjutnya yaitu sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam yang berbeda dengan sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Sistem ini dasar hukum pelaksananya yang berlandaskan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran dan hadis Nabi. Selanjutnya yaitu sistem hukum komunis. Ideologi ini mempunyai tujuan untuk mengurangi perbedaan sosial ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan cara mengelola ekonomi secara sentralisasi oleh pemerintah. Pada sistem hukum komunis, hukum digunakan untuk mengatur ekonomi dan sosial dengan cara yang lebih kontroler dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Negara yang menganut sistem komunis yaitu ada Cina, Vietnam, Rusia, dan Korea Utara. Selanjutnya, yaitu sistem hukum campuran. Sistem hukum ini menggabungkan beberapa sistem hukum yang berbeda, seperti sistem hukum umum dan sistem hukum istimewa. Sistem hukum campuran digunakan untuk mengatur hubungan antara individu dan negara, termasuk mengatur hubungan antara individu yang berbeda kewarganegaraan. Yang keenam yaitu sistem hukum yang dianut Indonesia. Di Indonesia, sistem hukum yang digunakan di Indonesia merupakan sistem hukum secara umum dan sistem hukum istimewa. Sistem hukum secara umum digunakan untuk mengatur hubungan antara individu dan individu, dan hukum istimewa digunakan untuk mengatur hubungan antara negara dan negara atau negara dan organisasi nasional. Contoh sistem hukum yang digunakan di Indonesia adalah sistem hukum perkawinan. Sistem hukum perkawinan di Indonesia mengatur hubungan antara individu dan individu, termasuk hubungan individu yang berbeda kewarganegaraan, dalam tanda kutip yaitu saling menikah. Sistem hukum ini memiliki tujuan untuk mengatur hubungan antara individu yang berbeda kewarganegaraan. Terima kasih atas kesempatannya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.